Ya, pemirsa, lagi dan lagi cadangan devisa negara pada saat ini mengalami penurunan. Jika Maret turun mencapai 3,9 miliar dolar Amerika dan di bulan April ini turun mencapai 700 juta dolar Amerika. Lalu apa yang menjadi pemicunya serta bagaimana posisi dari cadangan devisa Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan regional? Kita bisa melihat ini adalah cadangan devisa selama 1 tahun terakhir di Januari 2014. Cadangan devisa Indonesia masih di sekitaran 100 miliar dolar Amerika. Namun di Januari 2015 merangkak naik, posisinya 110 miliar dolar Amerika dan terus mengalami kenaikan di Februari mencapai sekitar 115 miliar dolar Amerika. Dan perlu diketahui apa yang menjadi salah satu peningkatan dari cadangan devisa di awal tahun. Yang pertama adalah global bond pemerintah, kemudian simpanan deposito valuta asing bank-bank di Bank Indonesia, kemudian hasil ekspor migas pemerintah dan juga penerimaan pemerintah lainnya dalam valuta asing yang bisa melebihi pengeluaran untuk pembayaran utang luar negeri. Namun sayangnya memang ini mulai Maret tercatat turun. Maret pun tercatat turun sekitar 3,9 miliar dolar Amerika ke posisinya 111,6 miliar dolar Amerika dan turun kembali di bulan April mencapai 110,9 miliar dolar Amerika atau turun 700 juta dolar Amerika. Namun dengan penurunan ini, dengan adanya cadangan devisa yang berada di posisi 110 tersebut, memang Bank Indonesia mengklaim bahwa cadangan pada bulan April ini masih mampu membiayai yaitu 6,9 hingga 6,7 bulan impor dan membiayai pembayaran utang luar negeri. Di sisi lain juga cadangan devisa tersebut juga dianggap masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Lalu kita bisa melihat di slide berikutnya apa penyebab dari turunnya cadangan devisa negara. Pada saat ini memang salah satunya adalah pembayaran utang luar negeri yang memang menggerus cadangan devisa Indonesia, apalagi utang luar negeri yang tercatat terus mengalami peningkatan, di mana memang Februari ini tercatat di 2015 Februari yaitu 298,9 miliar dolar Amerika, pertumbuhannya mencapai sekitar 9%. Namun memang pertumbuhan tersebut lebih melambat dibandingkan dengan Januari yang tercatat masih sekitar tumbuh 10% secara tahunan. Namun jika perlu diketahui bahwa utang luar negeri swasta pada saat ini mendominasi utang luar negeri yang mencapai sekitar 54,9% porsinya atau 164,1 miliar dolar Amerika. Di sisi lain untuk stabilisasi nilai tukar rupiah ini juga menjadikan cadangan devisa juga tergerus, di mana memang penggunaan devisa dalam rangka stabilisasi nilai tukar rupiah agar memang sesuai dengan fundamentalnya menjadi salah satu penyebab turunnya devisa negara. Meski memang nilai tukar rupiah mengalami fluktuasi terhadap dolar Amerika, namun ini Bank Indonesia mengklaim bahwa depresiasinya lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Lalu kita bisa melihat bagaimana di kawasan regional bahwa untuk Indonesia pada saat ini memang lebih baik dibandingkan dengan Malaysia dan juga negara lain. Namun untuk Singapura memang paling tinggi yaitu 1 kali lipat, di mana cadangan devisanya mencapai 250 miliar dolar Amerika. Fani.